Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah muslimin muslimat jamaah salat maghrib majlis pengajian Masjid Jami' yang mulia, selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla, menyampaikan salat wa salama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim takrim pada guru-guru kita semua yang berhadir dan jamaah sekalian. Baik, tunggu-tunggu kita lanjut lagi pengajian kita yang lalu, yang masih masalah Jumat ya, pada surah Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, pada ujung ayat yang lalu, dan yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maksudnya adalah alladzi dzukirat min huduril jumu'ati wa tarkil bai'i wasyara'i, yaitu pada saat seruan azan pada hari Jumat itu kita dilarang ya untuk tidak menyibukkan diri dengan al-bai', yaitu jual beli, dari berjualan itu ya, dari membeli, dari menjual kita berpaling untuk huduril jumu'ah, menuju kepada salat Jum'ah, wa tarkil bai', meninggalkan sementara, yaitu kegiatan jual beli. Dan kegiatan jual beli ini adalah sampel dari semua kesibukan. Kenapa jual beli yang disebut dalam Al-Quran? Karena bukan dimaksudkan hanya jual beli. Jual beli adalah aktivitas yang sangat banyak dilakukan orang pada saat Jumat berlangsung. Dan jual beli adalah kegiatan utama masyarakat Arab pada saat itu. Jual beli adalah kegiatan yang paling digemari ketika hendak salat Jumat. Maka lagut barang, teh kena sembahyang Jumat, mutabu barang. Gabu orang kena Jumat pun banyak sekali. Jadi itulah dilarang. Maka jual beli ini kita fotokopi, kita duplikasi, kita pindahkan. Berarti yang kantu maka wadarul kantu, tinggal kantu. Yang main bola, wadarul main bola. Jadi semua wadarul ini masuk, bukan hanya untuk jual beli. Karena jual beli adalah pekerjaan pokok masyarakat Arab saat itu. Sekiranya pekerjaan utama mereka bukan jual beli, ya Allah sebutkan yang lain lagi. Nah, mungkinnya payah dapat makna jual belinya dalam segala hal. Wadarul duak bajambu jaga, wadarul pehtem, ya, wadarul macam-macam, semua itu ditinggalkan. Khairul lakum, dan itu lebih baik bagimu minal mubayi'ah, daripada berjualan, saling jualan kita sehari-hari. Ubud dan yang hura-hura. Maka pekerjaan itulah yang ditinggalkan pada saat menjelang salat Jumat. Fi dzalikal waqti, khusus yang dilarang adalah pada waktu itu. Kalau pagi-pagi silakan jualan, tidak ada larangan. Sebelum salat Jumat tidak ada larangan sedikit pun, silakan. Maka kita tidak perlu Jumat itu harus libur maksudnya. Tidak perlu, karena begini, tidak ada perintah libur kerja hari Jumat. Tidak ada perintah libur ke laut. Tidak ada perintah libur ke sawah. Tidak ada perintah libur panjat kelapa. Cuman karena orang khawatir, gara-gara ke EU gebak getren, kakak hana ke EU. Maka orang Jumat, orang EU nyan off. An EU leung tinggal pura tinggal Jumat, oh mau. Anak EU tinggal hura Jumat. Kan awai dengku, awai.
Ke di awal pihana A. Padahal punya ge awal, getren berapa sebelah kan jut. Mama ge ide umuda mengatakan getren leh baju ide. Nah, jadi maksudnya itu bukan dilarang. Yang dilarang menjelang ini pada saat nudiya lis-shalah. Jadi tidak ada yang tercela. Persoalan gepri itu inisiatif. Misalnya kita lihat tukang rumah di daerah kita. Itu tukang rumah hari Minggu, hari Jumat libur. Tengah hendak lu kerja apa bukan? Jumat. Pura satu untuk gede lom. Itu bukan berarti larangan kerja hari Jumat. Tak ada larangan kerja. Yang dilarang kerja ketika sudah masuk waktu Jumat. Misalnya pagi-pagi jam 8 sampai jam 11. Hana masalahnya hana tercela. Ai pun tak tu taknya urang Jumat urangnya. Dalam Jumatnya. Jadi tidak ada yang janggal. Cuman yang merasa kurang nyaman saja, itu terserah. Yang larangan hana larangan. Sehingga kita tidak boleh mencela orang yang beraktivitas di hari Jumat. Yang hon jauh lampuh saat, pergi lampuh, lampuh roh Jumat irone. Memangnya kenapa hari Jumat? Bahkan hari Jumat kan bagus kita beraktivitas, ya. Jadi larangan hanya pada zalikal waqti, pada waktu menjelang Jumat, bukan sejak pagi. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui, ay min masalihi anfusikum, artinya orang-orang yang ingin mendapatkan plus, mendapatkan kemenangan. Jadi jualan tidak dilarang pada hari Jumat, bahkan itu aktivitas yang banyak dilakukan oleh orang pada saat itu, cuman yang dilarang adalah menjelang ibadah salat Jumat. Kita lihat sedikit lagi sebelum ayat ini ya berlanjut ya. Ada diangkat oleh Imam Khazin beberapa hadis berkaitan dengan Jumat ini. Hadis dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berkaitan Jumat. Manil tasala yaumal jumu'ati. Siapa yang pada hari Jumat mandi, ghuslal janabati, mandinya seperti mandi janabah. Jadi bukan berarti siapa pada hari Jumat mandi janabah, bukan. Siapa pada hari Jumat mandi seperti mandi janabah. Bagaimana mandi janabah? Mandi janabah adalah mandi keseluruhan. Habis mendung, mulai dari hitam ujung kaki cemekam, habis bulut, itu mandi janabah. Maka hari Jumat kita disunatkan mandi seperti mandi janabah itu. Nah, jadi waktu pegah yaumal jumu'ati ghuslal janabah, siapa yang mandi hari Jumat itu seperti mandi janabah, maksudnya mandi akan bagaimana pun dindin ikut. Kan. Memang betul-betul mandi jadi-jadian. Sebagaimana janabah kita cuci rambut, maka mandi Jumat pun ya seperti itu disuruh. Sumaraha fi sa'atil ula. Lalu orang itu bergegas raha dengan rasa gembira, dengan rasa penuh perhatian, bergegas ke Jumat fi sa'atil ula. Dia ingin mengambil kesempatan pertama. So yang ja'wa Jumat pada waktu yang pertama. Jadi dia adalah orang yang hadir pertama di waktu pertama. Dan ini perlu dipahami juga, yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah orang yang hadir pada waktu pertama, bukan orang yang hadir pertama. Menyo hadir pertama, atis nama galom nagop, tanya ojak awal, nyakun tanya phone. Misalnya Jumat, ya, kamu apalagi kita di kota ya, karena orang kantoran semua, orang di kesibukan aktivitas. Misalnya masjid ini didatangi jamaah hari Jumat. Oh, aduh minum apa nasi. Rata-rata paling awal runjak. Jam 11 misalnya. Jadi jam 11 kita datang yang pertama. Begitu masuk di masjid jami, belum ada orang siapapun. Kusadan tengah gepel alir yang kan. Kita lah orang pertama. Itu bukan datang waktu pertama.
Tapi itu adalah orang datang pertama. Yang dimaksudkan dalam hadis bukan orang datang pertama, tapi orang datang di waktu pertama. Faka'an nama karuba badanah. Maka orang yang datang pada waktu pertama bagaikan berkorban seekor unta badanah. Ka'anna itu dalam bahasa Arab seolah-olah. Maksudnya bagaikan. Jadi lumayanlah. Orang yang enggak punya unta bisa kurban juga. Unta hana rumah. Tapi na pahala kurban unta. Jadi hari kiamat kadang-kadang nanti kita agak kaget juga. Bang gejuk pahala kurban unta. Muhammad Nasir, ini pahala untamu. Ke Pak Nasir. Kan tolong ya anak malaikat. Yang eloh nak pelihara unta dong. Yang kadang tukar. Kan tak ada ni ya. Hana eloh nak pelihara unta. Nak nejak sembayang waktu pertama nak. Ya inilah unta. Jadi lumayan. Jadi hendak pelihara unta. Jak bak Jumaat di waktu pertama sudah berkorban seekor unta. Tapi itu seolah-olah bukan unta benaran. Yang tu aku dah tiada malam karena ajak Jumaat. Yang hana pun dah tegun. Nah, jadi saya ingin membedakan datang pada waktu pertama dengan orang datang pertama. Yang datang pada waktu pertama seolah-olah berkurban seekor unta. Misalnya yang datang di waktu pertama itu 100 orang. Ya 100 orang itu dapat pahala seekor unta. Karena yang datang pada waktu pertama itu bukan hanya 1 orang. Nanti dibuka kitab Sirus Salikin. Nenek tanya, jadi tahu layakun waktu pertama. Waktu pertama adalah mulai dari terbit matahari, mulai dari setelah subuh, itu sampai sebelum waktu duha. Berarti yang Poh 6 masjid, poh 6 subuh. Kan poh 6 subuh. Yang poh 6 subuh masjid. Kira-kira sampai belum waktu duha. Poh 6 subuh mentang hitung. Poh 7 mentang hitung. Ya sekitar itulah. Arti nama galam itu bit matauro. Ya kadik matauro kan kawat duha. Nah, berarti itu yang disebut datang waktu pertama. Kalau kita datang jam 11 belum ada orang, kita bukan datang waktu pertama itu, tapi kita orang yang pertama datang. Hanya kira, hanya gebi tanya. Waktu kedua nanti demikian juga. Waktu kedua waktu duha, kira-kira sebelum habis kira-kira matahari segala. Jadi nyan waktu awal. Berarti rata-rata ya, rata-rata untuk di masjid kita sekarang ini rata-rata hadiah pertama unta tidak ada yang mendapatkan. Oh panina model jak apa sebelah tanya. Hana berarti hadiah no. Jadi seolah-olah atau umumkan oleh malaikat hadiah pertama unta tidak ada peserta. Ya. Hana peserta sampai tengokkan jak awalnya. Kan biasa ya tidak ada peserta. Orang awal mungkin ya bisa jadi orang-orang dulu, orang-orang tasawuf yang hana gabuk ngempulain. Ya, itu bisa langsung Jumat dia itu pokoknya fokus khaura Jumat masjid. Namanya model kita tanya hana breh pane itu mengaduk kena kayak minta breh. Urung minta breh 2 hari. Tu mengaduk kena. Jadi ini orang-orang plus ini, orang-orang yang punya nilai lebih yang ingin mendapatkan hadiah unta. Kalau begitu hari kiamat kelak boleh jadi, kata cerita hadisnya, yang ada unta tidak ada pahala kurban unta. Justru yang tidak pelihara unta yang ada unta. Jadi seperti kita sampaikan tadi, kita tidak punya unta. Lalu orang lain ada unta, dibilang oleh malaikat, ini hadiahmu Pak Nasir, hadiahmu adalah pahala seekor unta. Kita bilang, karena tolong malaikat gaknya yang pelihara unta. Yang tak tengok kan? Gaknya yang nak pelihara unta. Ilong hana kan atara ni. Gaknya nak unta ilong hana unta. Kuput mana unta hana kejak ba awal. Berarti sama dengan tidak juga memperoleh pahala kurban itu. Ya. Maka ini namanya kurban yang bernilai untuk targhib, motivasi. Sama seperti Jumat. Jumat itu apa kata dalam hadis Habib Hurairah,
Innamal jumu'atu sayyidul ayyam wa hajjul fuqara. Jumaat ini adalah haji orang-orang fakir. Haik kejak gede. Yang minimal kejak kena kira haji. Jadinya gehibur katanya oleh Allah. Gehibur katanya oleh Nabi supaya tidak ada yang bersedih. Maka kita harus bisa mencari alternatif. Ilung lonjak haji tapi punya Jumaat maka Jumaat gejak. Yang haji gejak. Kan bermakna balik. Punya kali gejak haji, sampai Jumaat kan menan. Nyanyi kan untuk menghibur. Ya. Lagi menu, lagi katanya di rumah hana athi. Di rumah hana dapat sangat athi. Dapat athinya kan gratis saja. Butuh uang, barang 3 juta. Dapat sangat athi. Tadi kan dapat sangat athi. Ya, buka jendela agakun. Kalau lagi dapat sangat athi, dia sampai angin. Makanya yang hana athi beraya buka jendela. Yang agakun untuk menghibur sih. Ya, untuk menghibur sih. Jadi tanya terhibur. Lu adik anak sip yang apa? Adik lu muka jendela nah, lubah batil lah dukun. Ya. Sama seperti orang makan menu, tidak punya menu yang mewah-mewah. Orang makan nasi tidak punya menu yang maksudnya menu yang hebat-hebat, yang enak-enak. Picit asam ada, picit bolimeng ada. Kelah nyo pinang pi lubah mbak dapat jauh rendang, menang kira-kira. Padahal panai rendang yang ke bolimeng, tapi bisa terhibur. Nah, dengan nilainya itu. Nah. Baik. Kemudian, ini sepintas sudah yang pertama. Jadi orang yang datang pada waktu pertama, maksudnya sangat pagi-pagi, ia ke masjid, fakaan nama qarraba badanah. Orang tersebut bagaikan telah berkurban seekor unta. Wa marraha fis sa'ati saniyati. Dan orang yang datang ke Jumat pada kesempatan kedua, bukan orang kedua datang, tapi orang datang waktu kedua. Berarti waktu kedua itu nanti dilihat lagi dalam Sirrus Salikin ada dijelaskan, yaitu waktu setelah orang yang tadi datang pertama, kira-kira kai matauro tigalah sampai kira-kira jam 10 lah. Itu waktu kedua namanya. Ini fakaan nama qarraba baqarah. Orang seperti ini seperti telah berkurban seekor lembu. Padahal gaknya hana pelara lumo, menggublau lumo. Tapi hari kiamat dia temukan catatan dia, itu dapat pahala seekor lembu. Kalau orang punya lembu tidak datang yang kedua, dia malah yang tidak dapat. Nyo tadro nyo. Kan ada long hana lumo, mungkin ada gaknya kadang salah. Kan ada dro nilo hana lumo, dia hana lumo pina pahala kurban lembu itu sendiri. Ini maksudnya penghargaan kepada orang yang datang cepat pada hari Jumat. Maka dari hadis ini kita harus menghargai orang-orang yang datang cepat. Tengok kan biasa kan yang tapreh ke urang telat tapi urang awai hadap timang. Urang mohon maaf. Kenduri sudah ada, kenduri sudah ditaruh. Ya, ukuran maksudnya sudah agak lama lah. Orang-orang sudah pada duduk semua. 2 roti dalam truk atau 3 roti. Kiban gajet tamlai kemunan hai. Tapreh urang telat le. Hargai baca urang telat. Urang awai hana hargai. Urang awai hana hargai. Hanya bat tapreh urang telat lupi abu. Tamah dia urang benar ada. Ulang ke kagak mak perut. Jadi mana Haji? Ada semacam filosofi itu pada orang-orang yang sudah disiplinnya bagus. Menunggu orang terlambat itu sama artinya meremehkan orang datang cepat. Maka orang datang cepat tinggal hang jak le awai. Aku dah jak awai that mah. Sebab keng tanya awai ke pre. Yang telat untuk ke pre. Nah, maka yang datang cepat itu ya dihargai ini oleh Allah. Allah dihargai. Yang jak Jumat awal dihargai. Walaupun kalau dia datang Jumat cepat sekali pagi-pagi, hanjit le tak mulai Jumat kan belum bisa juga mulai Jumat. Tetap pulangnya nanti kan sama karena salat Jumat harus sama semua. Maka orang bilang, "Muku awak tak ajak Jumat, adik awak tak ajak Jumat, yang Jumat tu kau telehosit." Ya, benar. Tapi fahala bonus
ya, kompensasi plus istilahnya. Itu untuk yang datang cepat, itu diberikan pahala oleh Allah SWT yang berbeda. Nah, jadi fluktuasi. Fluktuasi artinya tidak sama rata. Itu yang ada sembahyang yang menanti, yang ada sembahyang lagi. Walaupun pahala pokok 27 derajat, ya. Sembahyang berjamaah diberikan pahala 27 derajat. Itu anggap saja pahala pokok. Tapi pahala sunat tidak sama. Dari kita rame-rame ini ada yang khusyuk, ada yang kurang, ada yang macam-macam dengan berbagai tendensi, ya. Nah, ladum khusyuk ke jak Jumaat atau jak jamaah. Dia tanya Jumaat tak jak jamaah ke? Puji masjidnya ira ne, pu ke aku preh ngon dia. Jadi kau niat sembahyang jamaah ya preh ngon sebenarnya. Nah, jadi inilah kira-kira yang memberi variasi dalam pahala ibadah kita. Yang ketiga sekarang, dari hadis ini, bunuh yang phone kan unta. Yang kedua, lembu. Dari hadis ini didapatkan pengertian lain bahwa berkurban unta itu lebih aula daripada berkurban lembu. Nah, tapi hadisnya ada yang memberi makna itu maqasid. Arti maqasid ada zona-zonanya. Musuh tanya iluk semame, tasya unta, naur lain isya lumo. Ya, kita lihat apa yang paling diterima oleh umat. Musuh ji ada daging unta, ada daging lembu. Irana kupon tau, dikasih kupon. Ini bapak unta ya, unta. Saya jangan unta, saya lembu aja. Udah ambil aja unta. Oh, saya lembu saja. Undian lain. Ibu, ini unta ya. Aduh, janganlah saya unta. Yang sogat lebih dari. Ketika itu tidak lebih utama menyembelih unta. Yang lebih utama adalah lembu. Maka perbandingan itu juga perbandingan zona. Dalam hadisnya yang lebih utama tasya unta. Karena orang Arab itu makanan utamanya adalah unta. Seandainya di sana ada unta, lalu ada lembu, kita kasih lembu untuk orang ini. Muhammad, kamu lembu. Jangan lembu lah, saya unta. Nah, berartinya lebih unta. Nah, jadi begini kira-kira untuk dipahami. Kenapa kadang-kadang disebut lebih unta? Kenapa kadang-kadang disebut lebih lembu? Lalu seekor lembu, mana bagus menyembelih seekor lembu ketimbang daripada 7 ekor kambing? Ya, masing-masing lebih. Dilihat dari segi binatang, lebih utama menyembelih 7 ekor kambing. Karena kenapa? Itu 7 binatang, 7 nyawa, 7 leher, 7 kepala. Dari segi banyaknya nominal binatang atau kuantitatif binatang, itu lebih menyembelih 7 ekor kambing. Dari segi jumlah daging, maka lebih aula menyembelih lembu. Sebab 1 ekor lembu ya boleh jadi lebih banyak walaupun 7 ekor kambing. Jadi ada sisi lebihnya, ada sisi menurut tinjauannya bagaimana. Tasya lemong, tasya unta, lebih utama menyembelih unta. Tapi ketika di daerah kita unta tidak familiar dengan mulut atau dengan cita rasa, maka sembelih saja lembu. Ya. Mana urun tanya dalam ter, umai long adik lumo pi aku long mana mentaknya kai luar gari. Jadi kon tik mandum dapurun aja kon. Ya, dalam bingkainya, dalam bingkai. Ya. Lagi urung main bola, Puplung bola berangkah je, tapi jaga gari. Ya, kan bola berangkah je, kilik je tapi punya kau luar gari, tak nak delay je. Nah, jadi bentuknya. Jadi dia kan ada apa namanya offline, nyai luar, kai luar gari. Ya, out istilahnya, je ngulinya. Ada inland, di dalam gari. Di dalam garis. Jadi kilik bolanya ni kena di dalam garis. Atau online. Atau di atas garis. Yang main luar negara. Yang main luar negara ke atas garis. Pelung bola. Ya. Punya katanya apa ni? Ya. Mui dalam punya hana terhawit. Kan? Awak-awak kahya nak atas garis. Ya. Jadi yang hana dipu. Di luar garis. Ya. Atas garis mentang jut. Dalam garis tika tempat roy. Baik. Jadi waktu pegah puno
ulung menyamunan kaku mana minta sahabat ulung galak alung mana anjut sahabatnya offline ni luar garis. Pokoknya habang baik muka dah purun aja. Baik, habis hotel nasi. Sedikit lagi. Yang ketiga sekarang. Wa marraha fi sa'ati salisati. Dan siapa yang datang ke Jumaat pada waktu ketiga, ronde ketiga, itu kira-kira waktu punya tak pegah lagi tanyanya kira-kira hampir jam 11 lah, sekitar itu jam 11-an ya. Itu ronde ketiga. Berarti siapa yang datang ronde ketiga ya semua dapat, semua dapat. Pakaan nama qaraba kabshan aqran. Maka dia seperti telah berkurban seekor kibas, seekor kambing lah, ya, yang bertanduk. Maksudnya kambing sempurna. Jadi itu diurutkan terus juara 3 istilahnya. Ya, ada semacam lagi-lagi hiburan, ya, door prize, ya, baik. Jadi le door prize hari Jumaat dia fikir hana. Ya, makan kulkas, kan? Jadi kan bak lari jalan santainya mentang. Ku fikir le urang jalan santainya, yang ini duk door prize. Le thai no. Lumo. Yang betul menghidih pun kipas angin, maka le yung lumo. Baik. Kemudian wa marraha fi sa'atir rabi'ah. Siapa yang datang pada ronde keempat, pada waktu keempat, ya, faka'an nama qarraba dujajah. Orang itu bagaikan telah berkurban seekor ayam jago. Jadi di sini ada digunakan kalimat qarraba. Kalau kita beri makna terjemah, qarraba maksudnya berkurban. Di sinilah timbul beda pendapat. Apa dibilang ayam enggak boleh berkurban? Ini kan hadis Nabi ini. Faka'an nama qarraba dujajah. Seperti telah berkurban seekor ayam. Nyojit lagi kurban seekor ayam. Pusing ke pegahan jut. Nah, hadis ini nanti dipadukan dengan matan hadis yang lain. Pada kalimat faka'an nama qarraba itu ditemukan matan yang lain faka'an nama sadaqah. Berarti bagaikan telah bersedekah seekor ayam. Maka makna qarraba berarti bukan berkurban, tapi ay sadaqah, supaya hadis tadi klop masuk. Maka kalau badanah unta berkurban, lembu berkurban, kambing, kibas, kubiri, domba berkurban, ayam disebut berkurban tapi maknanya adalah bersedekah. Maka itu ada jam'ul hadis dalam ilmu hadis. Apa maksudnya? Kalau ditemukan satu hadis, lalu ada hadis lain yang bersamaan, dipadukan dulu, padukan dulu. Lih tak padu, baru cok simpulan. Baru cok simpulan. Ini kan kacanggih tanya. Ya, musuna warna merah. Alinya na warna pink. Antara warna merah ngempingnya pu warna. Tadme bak jatuh ni le, ya duk ile baru itu bit. Jadi hadis lagi ini dicampur dulu hadis, dikumpulkan dulu. Kalau ada hadis 3 misalnya, jadi nanti ditemukan kesimpulan. Contoh lain, tak kata pegah. Dalam satu hadis minggu yang lalu ada pertanyaan Jumat lalu. Ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, satu hadis disebutkan, datanglah seorang laki-laki, ja'a rajulun, masuk seorang laki-laki ke masjid, lalu Nabi ditanya, as-sallaita qabla an taji'a? Sudahkah anda salat sebelum kemari? Belum. Kum fasalli raka'ataini. Kalau belum, bangun dulu, salat dulu. Thonan yang ja'nyan, hana kepunan ja'a rajulun. Lalu ada hadis lain, ja'a sulaikun, datanglah seorang sulik kepada dalam masjid, lalu dia duduk, maka qala Rasulullah sallam, as-sallaita qabla an tajika? Sudahkah kamu hai sulik salat sebelum datang ke sini? Belum. Kalau belum bangun, maka yang hana musawanan bunuh so bak hadis bunuh. Bak hadis bunuh hana musawanan, bak hadis kedua kananan, berarti yang hana musawanan bunuh maksudnya sulik. Itu cara untuk memadukan hadis, ya.
Yang baik dah pegang tu. Kanya menurut hadisnya. Nya menurut hadis je. Cip tahu le. Tutup tahu baru nak kesimpulan. Ya. Dan pulang ni kun. Kanya hadis draw ni. Kamu nak hadis draw. Baik. Mandu dari Nabi. Wajib baik silap-silap cara jauh. Dari kun draw ni hadis draw ni tentang. Hadisnya lagi dah pegang kuih roti. Produk-produk. Bukan. Hadis tu semuanya punya Rasulullah. Ya, persoalan sahih tidak sahih itu berkaitan dengan penyaringnya. Maka orang itu bukan hanya didengar benar ngomongnya, tapi juga perlu ditinjau ya siapa yang ngomong itu. Walaupun dia ada juga tidak melihat orang, tapi melihat bicara. Mupat pak idu sih, pak idu. Baik. Kemudian yang terakhir, fakaan nama ini wa marraha fi sa'atil khamisah. Nah, ini khatib sudah naik ke mimbar. Khatib ini sudah hampir naik ke mimbar. Maksudnya betul-betul dia sudah begah kabeh hotelnya. Maksudnya hanali ranking. Ranking terakhir. Kena khatib gak nyanpit roh ke. Yang kesempatan kelima. Nyo le orang terima hadiahnya. Hadiahnya. Pakaan nama qarraba baydah. Dia bagaikan telah berkorban. Maksudnya bagaikan bersedekah sebutir telur benar. Ya. Tapi yang rata-rata sang ditanya yang mana sang pertama. Yang rata-rata orang tanya ini tejak Jumaat fahala berkorban mana? Sebab apa kan? Pertejak pos tengah 12. Berarti mana pertama tanya. Ya, munyo awailam kam tumeng kameng. Ya, awailam entah ya. Munyo yang nyo na si maksud yang tumeng telur ada juga. Nyan pukeun gumlet-lik dengan khatib. Ya, tapi ke tiganya khatib. Don khatib kan telat lagi khatib ja don. Ya. Jadi yang bidah telur yang dia dapatkan terlihat bahwa juara 1, juara 2, juara 3 itu sampai juara 5 itu pahalanya terus menurun. Maka kalau memberikan hadiah jangan pernah sama juara 1 dengan juara 2. Juara 2 dengan juara 3 hanya sama aja. Yang mesti nak bernaik mandu. Dan kalau ingin memberikan hadiah, jangan untuk semua orang. Kalau untuk semua orang, enggak lagi nampak hadiah. Oh, mandum pindah hadiah pura. Maka yang lain, hanali limang. Teruk bak limang, gekoh buku ju, getok buku ju. Malaikat duduk mendengar khutbah. Yang lain hana fala. Hadiah hiburan semua. Ya, jadi yang 1, 2, 3, 4, 5. Inilah orang-orang yang ranking. Di samping dia mendapatkan Jumat, tapi ada nilai-nilai plus yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini. Maka sungguh mudah sekali mencari pahala Jumat. Oleh karena itu, orang yang keluar salat Jumat, pada saat keluar, sama-sama cok silap, Allah hendak tak barang, menyesal anda ji pahalanya lagi bentuk, tanya mall, beda-beda tak tiji. Nyan putra ironian, pahala, panen wa Jumat, ayo tak bungkuh ke, bah dari ilung bunuh posipluh aku jak. Nyai drone yang rayu tak pahala ke ilung bunuh awai tak lom lunya. Nyai drone fui tak lagi plastik kreh-kroh. Kantong plastik ilung katilah ujak. Jadi terlihat variasi beda-beda. Cuma itu karena hana deh katanya kaku menggaya-gaya tetubik masjid. Kenapa sama-sama tanya teman Jumat, sama-sama teman Jumat. Teman Jumat sama-sama, tapi volume pahala itu berbeda. Baik. Jadi mehnai Nasir, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah terlanjut pada akan datang. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.